Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah pengawasan rutin kitab tafsir Al-Ibris rahimahullah. Alhamdulillah dan menyembah soyo asal hari ini nyaman sehat kasih dibun hari ini nikmat kuat sehingga pulau panjenengan soyo dan menyembah sakit kepala dalam majelis dalam rangka naos rutin rotiban dan sholawatan. Mudah-mudahan niat dua mengenai saya dimudahan kepada Allah sebagai catatan kalau kayak ngaji, kalau kayak kumpul-kumpul, kalau kayak sholawatan ya Allah, kalau kayak rotiban monggo ya Allah dipun paringi rezeki ingkang barokah, dipun gampangkan kalian Allah, dipun paringi jalan keluar dari segala kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kalau kayak ngaji, kalau kayak rotiban keluarga kula panjenengan saya saged estu-estu dipun toto kalian Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi keluarga ingkang barokah, anak ingkang sholih-sholihah, amin ya rabbal alamin. Para rawuh ngaosi tafsir Al-Ibris menika sampun masuk di ayat 180. Ayat menika menerangkan tentang urusan warisan. Apa? Warisan sing rupane dunya. Warisan sing rupane dunya. Warisan rupa duit, warisan rupa tanah sing biasa direbutan anak-anak. Insyaallah. Jadi Islam mengajarkan, syariat Islam juga mengajarkan Allah terlebih di dalam Al-Quran. Firman Allah ini undang-undang hukum positifnya dimasuk di undang-undang hukum waris, dikuatkan dengan beberapa ayat yang nanti akan disebutkan insyaallah dalam surat Al-Maidah tentang pembagian waris. Di waris itu dibagi-bagi, lanang itu oleh sakpiro, bojo oleh sakpiro, nek bojone papat piroan, piro iki ngene. Nek anake akeh piro per anak piro, anak lanang piro, anak wedok piro, itu nanti akan dijelaskan di dalam surat Al-Maidah. Ini fikih bab faraid, bab pembagian warisan. Secara global tentu bisa pun dijelaskan ayat yang akan kita baca. Tapi yang paling penting daripada itu semua, warisan yang paling enak ya, warisan yang tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ini warisan ilmu. Ya. Anak ditinggali dino syarat-syarat ya jebule sampai kamera kasana. So oke sampai kamera kasana sing rasane anak sampai Jawa ya apik. Ya anak sampai Jawa ya rebutan. Yes, itu bukan satu dua terjadi di sekitar kita banyak sekali. Urusannya tanah, duit, macam-macam.
sing awalnya dulu dan tidak dulu tentunya. Makanya Gusti Kanjeng Nabi ini sedo tidak meninggalkan apa-apa. Gusti Kanjeng Nabi sedo tidak meninggalkan apa-apa. Bukan meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan apa-apa yang berupa dunia, tidak meninggalkan dirham. Lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Gusti Kanjeng Nabi ini sedo tidak mewariskan dirham ataupun dinar, tidak mewariskan rupiah sama sekali. Tapi wala yuwarisul ilm. Tapi Gusti Kanjeng Nabi ini sedo meninggalkan apa? Ilmu. Karena wa innal anbiya wa innal ulama warasatul anbiya. Ya Allah, sambung. Qul bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyyati lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ini urusan wasiat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba dan fardu akan alaikum ing atase sira tidak ahad ini tidak ahad nalikane arep teko ahadakum ing salah siji ira kabeh apa al mautu mati intaroka khairan lil wasiyati lil walidaini wal aqrabin. Intaroka amun tinggal sapa ahadukum khairan ing barang kang bagus atau bondo apa al wasiyati wasiat lil walidaini maring wong loro wal aqrabin lan maring pira-pira kerabat bil ma'ruf kelawan kang becik haqqan alal muttaqin kelawan hak al-muttaqina ing atase pira-pira wong kang takwa kabeh. Iki wasiat beda ya, wasiat dengan warisan beda. Kalau Rasul wajibnya wasiat itu harus dijalankan tanpa mengurangi harta tinggalan, itu jenis wasiat. Wong tuanya kakek mati terus kemudian wasiat aku menikmati sawah ini pulau kono itu sing rupane ono pirang-pirang hektar itu dolen kabeh duwe sumbang ke masjid saja gitu. Ini wasiat lah dan harus dilaksanakan. Berarti sawahnya itu bukan termasuk tirkah, bukan termasuk tinggalan yang tidak boleh kemudian dibagi karena itu sudah merupakan wasiat. Beda dengan wasiat kali warisan. Nek waris tidak dibagi. Kalau itu waris maka dibagi, kalau wasiat tidak. Kemudian dijelaskan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyati lil walidaini. Awak dhewe kate mati, loro sing nyebabke mati utawa awak dhewe wis kate mati. Kabeh wong mesti mati nggih. Ora sing kepengin terus. Kabeh wong mesti mati dan tengganya kitab, tengganya Al-Quran ini dijelaskan hendaknya kemudian menulis wasiat. Wasiat sing adil, wasiat sing makruf, wasiat sing sahih yang dibebankan kepada ahli warisnya atau kerabat-kerabatnya. Jadi sekali lagi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyati lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nek kate mati ya hendaklah kemudian kita membuat wasiat, memberikan wasiat
kepada ahli waris kita, kemudian untuk dilestarikan atau direalisasikan atau diwujudkan wasiat tersebut sebagai hak orang muttaqin, itu sebagai hak bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Wow, yang sampun kula jelaskan bahwa wasiat itu harus dikerjakan sebelum pembagian warisan. Itu wasiat. Jadi nek wong tuane mati terus kemudian sampeyan takoni iki tahu wasiat napa dereng. Wong iki wasiat napa mboten? Wasiate apa? Maka wasiat itu harus dikerjakan dulu, kemudian kalau ada tingkah, kalau ada tinggal harta tinggalan mayit jenenge tingkah harus dibagi. Dan jangan kemudian saenake dhewe wasiat itu kemudian merupakan wasiat gak dilakoni, wasiat rupa dodol tanah gak dilakoni, kemudian tanah didol, ini masalah problem itu. Atau wasiat yang lain, misalnya bukan wasiat berupa duniawi, bukan wasiat berupa dunia, wasiatnya yang boleh mati kuburno namanya ngarep masjid, kuburno kumpulan baik-baik ibumu kuburno ini, nah itu harus direalisasikan, harus diwujudkan karena itu bentuknya wasiat. Wasiat beda kalau warisan Pak nih, wasiat beda kalau warisan. Ya, wasiat nek warisan itu masih wong tuane awak dhewe mati kemudian gak bagi, itu secara otomatis karena itu kita maka harus di. Oke, nanti akan dijelaskan panjang lebar tentang pembagian warisan. Insya Allah, jadi ilmu faraid ini, pembagian warisan itu ilmu faraid ini. Hanya ada 3 ayat di dalam Al-Quran, tapi penjelasannya menjadi sangat lebar sekali. Dan kebanyakan realisasinya, faktanya, real di masyarakat ilmu faraid ini orang pada digawe, orang pada digawe. Mestinya wong lanang ini oleh 2 bagian dibanding perempuan, tapi biasanya dipadang, kak lanang kak wedok dipadang. Maka banyak menimbulkan pertanyaan di sana sini, ini terus pundi menurut bagian faraid, terus pundi menurut bagian menurut cara fikih piye. Di dalam faraid itu ada sesuatu yang kemudian menjadi penting dan itu harus digarisbawahi bahwa dasar dari pembagian warisan itu adalah harus ridon biridon. Artinya apa? Harus tarodi antara keduanya, harus saling ridho antara keduanya. Nek wong tuane kemudian dibagi podo antara lanang dan wedok, kok kemudian anak tersebut mau kemudian saling rela ikhlas bisa rapopo, dan ini ilmu faraid kemudian tidak berlaku. Karena dasar dari faraid itu harus ridho, harus saling ridho, harus saling rela. Dan memang ilmu faraid itu jarang sekali kemudian digunakan. Wangi Pak, hitungan Pak. Wangi. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladziina yubaddiluna innallaha samii'un 'aliim. Ini juga barang ini juga bahaya. Faman maka utai sapa wong iku baddalahu kang ngowahi utawa ganti sapa man ing hak ba'da ma sami'ahu ing dalem sawise oleh krungu sapa man ing hak fa innama ismuhu 'ala pestine utawi dosane man utawa dosane berdalahu iku takdir iku ala ladina ing atase wong akeh dibadilunahan kang ngowahi utawa ganti sapa aladina ing hak. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu ala ladina yubadiluna. Barang siapa yang mengganti, ngowahi, merubah apa yang sudah didengar olehnya, dia sudah diwasiati tapi gak didengarkan.
dia sudah diwasiati oleh orang yang akan meninggal. Begitu meninggal, wasiatnya tidak dilestarikan atau bahkan tidak direken, wis gak reken ubah wasiat badak pokok sawah sing diulang tak bagi rokok misalnya. Gak peduli dia berwasiat atau tidak, orang jenazah atau orang yang akan meninggal itu berwasiat atau tidak, dia tidak peduli. Faman badalahu ba'da ma sami'a, tidak peduli atau bahkan mengganti wasiat kokon ngedol tapi dikongkon bagi, misalnya kokon ngedol tapi di jadi wasiat boten niku wasiat kula dikei kula misalnya. Pokoknya merubah kalimat wasiat tersebut, merubah menjadi wasiat orang yang meninggal tersebut, dirubah sedemikian rupa, maka fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka Gusti Allah dawuhaken menika ayat dusoni 'alal ladzina yubaddiluna. Maka orang yang mengganti wasiat tersebut dia akan mendapatkan dosanya. Dusoni bagi dari B. Ada beberapa wasiat yang kemudian bisa diganti, Pak. Dan beberapa wasiat yang kemudian bisa diganti. Yang menjadi dasar adalah kemaslahatan. Biar sik nom bocah wong tua sik gak sehat-sehatnya wasiat misalnya aku nek mati kuburno di di depan masjid, di depan masjid misalnya wasiat mati tenanan. Ternyata di masjid tersebut ketika dikuburkan di masjid tidak memungkinkan, ya karena sesuatu hal, ya ada beberapa hal yang kemudian dikubur di masjid orang memungkinkan, maka wasiat tersebut bisa diganti karena untuk kemaslahatan bersama. Kalau gak dikubur di masjid, dikubur di makam umumnya atau makam keluarga misalnya. Misalnya kono bareng sampai anak-anak bareng sampai pali-pali dan lain-lain dikubur kono. Berarti kalau bedanya untuk maslahat. Kalau tidak ada maslahat, murni ganti saya naik dewi, nah ini masalah. Fa inna ma yusmu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samii'un 'aliim. Innallaha satana Allah samii'un zat kang murmu 'aliimun turkang arti atau kang ini. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Faman mongko utawi sapa wong khafa kang wedi sapa man min musin saking wong kang wasiat janafan wedi ing ora adil aw ithman utawa dosa yani fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi. Kula sanjangaken fa aslaha moko banjur damai sapa man bainahum ing dalam antarané wong akeh fala isma alaihi moko ora ono dosa iku maujud alaihi atas iman. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha satana Allah iku ghafur tekan akeh pengapurane rahim tekan akeh welasi. Kula sanjang bahwa ketika wasiat tersebut kemudian tidak dilaksanakan karena beberapa hal, maka boleh tidak berdosa ketika ada kemaslahatan secara umum. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi. Barang siapa yang kemudian takut wong sing wasiat, wong sing kate mati kemudian wasiat dan wasiatnya ini ditakutkan janafan, ditakutkan tidak adil di antara ahli warisnya misalnya. Tapi fa aslaha bainahum fala itsma 'alaihi. Tapi di antara ahli waris tersebut kemudian islah, ahli waris tersebut kemudian damai, saling ridho. Napa jenenge derek dawuh dengan wong sing mati ini kok sing berucap sing berwasiat tersebut fala isma alaihi, maka itu tidak ada dosa. Artinya apa? Wasiatnya si A, ya, wasiatnya A, tapi karena
di antara ahli warisnya atau di antara masyarakatnya itu kemudian dirasa itu tidak baik, dirasa itu tidak adil, maka boleh kemudian islah di antaranya. Islah, melakukan islah, berdamai atau karena tujuan untuk maslahat, maka boleh itu dikerjakan dan tidak berdosa. Oh, pulau sampun sanjang bahwa barang siapa yang mengganti wasiat maka dia akan berdosa. Tapi boleh mengganti ketika tujuannya adalah untuk kemaslahatan secara umum, maka boleh dan tidak berdosa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah dan yang maha mengampuni dan maha belas kasih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba dan fardu'aken alaikum ing atase sira apa asyam poso kama kutiba kaya oleh den fardu'aken apa asyam alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum kang saking sadurunge ira kabeh. Tujuannya nomor la'allakum supaya sira kabeh kita tahu nang padha takwa sira kabeh. Ini ayat yang akan dibaca oleh banyak ustaz ketika menjelang poso atau pas poso. Ini mesti dalilnya ini. Karena dalilnya kita mau ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa poso mulai fajar sampai huruf, mulai subuh sampai huruf maghrib. Poso kamangan kambe, gak mesu dan lain sebagainya ya. Kamangan kambe tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari fajar sampai mulai subuh sampai nopo jenenge maghrib. Diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula bagi umat-umat sebelum kamu, sebelum kita. Artinya umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat terdahulu itu juga diwajibkan puasa. Posonya diwajibkan bagimu berpuasa seperti hanya diwajibkan puasa bagi orang-orang atau bagi umat-umat sebelum kamu. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya meningkatkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya meningkatkan kadar keimanan, kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wal ayyaman ma'dudat ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Ngaji ini nanti akan dibahas urusan bab poso insyaallah di pertemuan yang akan datang. Oke. Kalau kita dikasih mantan muga-muga barokah, muga-muga manfaat. Istiqomah ya, belajar di istiqomah. Kalau belajar sampai di belajar. Ini ada macam ini ya, enak ini kerutelannya. Ya itu langsung dibujuk, enak kerutelannya. Enak kerutelan. Insyaallah. Alhamdulillah, semoga istiqomah insyaallah. Insyaallah kalau di istiqomah insyaallah kabeh ditonton. Malah waktu-waktu nanti dibalik Gusti Allah enak patinya, enak matinya, enak insya Allah di Gusti Fatimah. Belum istiqomah, belajar sesuai belajar. Apa-apa, kalau tetap ngaji masih ada dua kursi tepung itu tetap pulau ngaji, masih sampai tetap pulau ngaji. Ke istiqomah sampai Tuhan sudah istiqomah pulau dan tenanan istiqomah sampai di belajar istiqomah pun mulai salli wa sallim ala
Oke, pengumuman insya Allah Jumat meeting random bukan karena apa-apa, meeting mereka santri Fausul Farah dan Majelis Talim Fausul Farah mengadakan kegiatan atau program tahunan berupa ziarah wali songo. Berangkatnya pasti di Jumat, berangkat meeting, jadi dalune random, ya random masih. Tapi sampai nengetin ngopi-ngopi nanti nih monggo. Untuk kopi dewi karena mau ini sama negara mau kopi dengan orang ini kenapa standby memiliki insya Allah Pak Eko standby memiliki mulai berangkat hari Jumat sampai kita pergi 3 hari sampai Selasa insya Allah. Jadi ingin ngopi-ngopi, ingin cangkruk, untuk kegiatan Pak Eko ini kopi dewi baliknya. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum.